Ini saya menemukan video yang cukup menarik. Ini katanya Ba'alawi itu akan rungkat di tahun 2035. Kita simak ya videonya ya. Ini zaman detik-detik munculnya Imam Mahdi, ya. Banyak habib-habib yang palsu bakal rungkat, ya. Jadi aneh keturunan dari Imam Zaid daripada Jarul Sayyid Ahmad Al-Qusaisi mengungkap. Jadi ini keturunan Imam Zaid Sayyid Ahmad Al-Qusaisi ya yang mengungkapkan hal tersebut ya. Kita lanjut lagi ya. Satu kata-kata, apabila kaum Ba'alawi tidak berani untuk mengadakan diskusi ilmiah secara terbuka dengan mengundang semua ahli-ahli nasab, maka saya prediksi 2003. Jadi yang dimaksud di sini itu kalau misalkan dari kelompok Ba'alawi itu tidak mau melakukan debat ilmiah secara terbuka, maka Ba'alawi akan rungkat. Rungkat itu artinya ya bubar lah. Terus kembali ke kampung halaman yakni di Yaman. Kita lanjut lagi ya. 35 Ba'alawi bakal rungkat di Indonesia, pulang ke Yaman. Nauzubillah, subhanallah. Tetapi harapan saya adalah ayo kita buktikan secara ilmiah dengan ilmu. Jadi yang dimaksud sini itu 2035 ya. Tapi sebenarnya kan kita persoalannya itu bukan bukan Habib palsu atau Habib asli, itu bukan ya. Kalau yang menjadi persoalan di Indonesia ini kan tentang nasab habaib itu sendiri. Sebab nasab habaib itu kan diragukan, dan menurut kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman dari Banten bahwa nasab mereka itu memang tidak tersambung atau terputus dari Kanjeng Nabi. Dan itu berdasar kitab abad ke-4 dan abad ke-5. Kemudian Kiai Imaduddin Utsman juga siap melakukan debat ilmiah secara terbuka. Bahkan jika dilakukan secara live, disaksikan secara internasional pun beliau siap. Dan ini adalah kajian ilmiah, murni kajian ilmiah, tidak ada tendensi kebencian atau apa, itu tidak ada. Ini murni kajian ilmiah untuk meluruskan sejarah. Kemudian dari pihak Ba'alawi sendiri hingga saat ini juga belum ada tanggapan. Dulu itu sempat ada, tapi bukan tanggapan ya, cuma pengalian isu atau apa yang katanya itu berani berdebat, tapi begitu Kiai Imad menyiapkan tempat, terus menyiapkan jadwal, si penantang itu tidak jadi. Jadi intinya gini ya, nasab Ba'alawi itu memang diragukan dan sudah dinyatakan terputus ya oleh Kiai Imaduddin Utsman dari Banten. Makanya untuk membantah hal tersebut, harusnya Ba'alawi itu bisa membantah kajian tersebut. Dan sebenarnya misalkan tidak bisa membantah, itu ada jalan alternatif dan paling praktis saat ini, yakni melakukan tes DNA. Dengan tes DNA ini akan terdeteksi dari jalur mana mereka ini berasal. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para Dzurriyyah Wali Songo, itu kan sudah banyak yang melakukan tes DNA, dan ternyata mereka itu terbukti tersambung kepada Kanjeng Nabi, baik lewat jalur Al-Hasan maupun jalur Al-Husaini. Dan yang belum lama ini juga Kiai Hasan Genggong itu melakukan tes DNA, keluarga Kiai Hasan Genggong ya, melakukan tes DNA, dan ternyata nyambungnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian naik ke atas ke jalur Al-Hasani. Jadi sebenarnya itu tidak begitu rumit ya, cuma rakyat Indonesia itu butuh pembuktian bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Nah kalau misal pihak Ba'alawi itu tidak ngotot, tidak merasa sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, ya otomatis rakyat Indonesia tidak akan menuntut hal seperti itu. Rakyat Indonesia itu menuntut atau meminta mereka melakukan tes DNA itu karena mereka itu ngotot, mengaku diri, mengklaim diri sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Padahal semua itu kan butuh pembuktian. Dan kalau kita lihat sejak dulu hingga sekarang, sebagaimana kita ketahui, yang namanya dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara atau di Indonesia, itu adalah mereka para Wali Songo. Dan para Wali Songo ini sudah positif tersambung kepada Kanjeng Nabi. Semua itu berdasarkan kitab nasab maupun tes DNA. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Sementara kalau nasab Ba'alawi ini kan munculnya itu pada masa penjajahan Belanda ya. Jadi ya memang butuh pembuktian. Dan sebenarnya itu tuntutan pembuktian ini kan bukan hanya karena nasab mereka itu meragukan, itu bukan ya, karena dari ulah segelintir oknum Habib yang memang sering membuat resah di negeri ini. Jadi kan ada itu oknum Habib yang mengatakan anjing, babi, terus kemudian ada juga yang bilang apa kroco, terus ada juga yang dulu itu menghina Presiden Jokowi dengan sebutan Jokodo, terus menghina Presiden Jokowi dengan banci dan lain sebagainya.
yang tentu saja hal itu tidak mencerminkan akhlak seorang yang jika mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu tidak punya sifat yang demikian. Jadi ya sangat wajar dan sangat diharuskan lah pokoknya, kalau mereka itu benar-benar dzurriyyah Kanjeng Nabi, ya harus bisa membuktikan semua itu. Nah, kalau mereka itu tidak bisa membuktikan, ya jangan mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, karena ini kan nanti merusak umat ya. Jadi umat yang belum paham, umat yang awam itu kan akan berpandangan bahwa seperti ini perwujudan atau apa istilahnya keturunan Kanjeng Nabi, tapi kok disajikan dalam bentuk yang berbeda dengan persepsi orang selama ini. Kanjeng Nabi kan terkenal orang yang lemah lembut, yang santun, yang alim, tapi misalkan mereka ini yang mengaku sebagai keturunan, sikapnya itu berbeda dengan Kanjeng Nabi, otomatis kan persepsi masyarakat atau persepsi umum atau persepsi publik, persepsi rakyat Indonesia itu kan akan berbeda juga. Dan ini juga yang sangat membahayakan. Jadi jangan sampai umat Islam itu punya rasa suudzon kepada Kanjeng Nabi, sebab ulah segelintir orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi tapi tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Dan sekali lagi ya mungkin bagusnya memang tes DNA itu kan mudah. Terus nanti misalkan tes DNA itu tidak terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi, itu bagaimana? Ya tidak apa-apa, wajar saja, semua akan menerima apa adanya. Dan yang dinilai oleh rakyat Indonesia itu adalah akhlak dan ilmu. Jadi misalkan si Habib itu nanti terbukti tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi ilmunya tinggi, kemudian akhlaknya bagus, ya otomatis rakyat tetap akan menghormati beliau. Tapi kalau selama ini bertingkah laku yang arogan, yang sombong, yang suka mencaci maki pemerintah, yang suka menghina pribumi, kemudian nanti setelah melakukan tes DNA ternyata tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, nah itu mungkin baru rakyat akan bersikap berbeda kepada mereka. Cuma itu saja.